'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on. Halo Sobat Pintar, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Pastinya dong, karena apa? Karena di sini aku, Dea Olivia Amanda, NPM 19130240005 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung akan mengajak teman-teman semua untuk belajar seputar klasifikasi makhluk hidup, tepatnya pada sistem klasifikasi 6 Kingdom. Wah, kalian semua pasti udah gak sabar kan? Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like and subscribe pada channel YouTube ICT Media. Jangan lupa ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku bakal ngejelasin dulu nih ke kalian semua tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. 2. Menyebutkan tujuan klasifikasi makhluk hidup. 3. Menyebutkan tahapan klasifikasi makhluk hidup. 4. Menjelaskan sistem tata nama ganda. Dan yang kelima, menjelaskan dan menyebutkan sistem klasifikasi makhluk hidup 6 Kingdom. Baiklah teman-teman semua, itu tadi pemaparan seputar tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke pembahasan materi. Teman-teman semua udah siap kan? Siap dong. Yuk kita simak video pembahasan kali ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman semua, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup. Teman-teman semua tahu nggak nih, apa sih sebenarnya klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup melalui persamaan ciri atau sifat yang nampak. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam takson tertentu memiliki persamaan sifat dan ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya. Makhluk hidup dalam kelompok atau takson yang berbeda akan memiliki perbedaan sifat dan ciri-ciri. Makhluk hidup digolongkan pada kelompok-kelompok tertentu bukan hanya semata-mata untuk dikelompokkan saja, tetapi pengklasifikasian ini banyak tujuannya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup sehingga kita dapat mengetahui hubungan kekerabatannya. Teman-teman, itu tadi tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tahapan klasifikasi makhluk hidup dan sistem tata nama ganda. Tahapan klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencanderaan sifat-sifat makhluk hidup. 2. Pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Dan yang ketiga, pemberian nama. Sistem tata nama ganda atau sistem binomial nomenklatur merupakan sistem pemberian nama pada makhluk hidup yang dikemukakan oleh ahli berkebangsaan Swedia yaitu Carolus Linnaeus. Aturan yang termuat dalam sistem tata nama ganda ini yaitu dalam penulisannya harus ditulis menggunakan huruf Latin. Terdiri atas 2 kata, kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Kata pertama harus diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata selanjutnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Dan dalam penulisannya harus menggunakan huruf miring atau menggunakan garis bawah. Oke teman-teman semua, sekarang saatnya kita belajar sistem klasifikasi 6 Kingdom. Teman-teman semua tahu nggak nih, Kingdom apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi ini? Jadi, sistem klasifikasi 6 Kingdom terdiri atas Kingdom virus, Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Mamalia. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, Kingdom virus. Virus merupakan organisme aseluler. Dalam tubuh virus hanya terkandung salah satu jenis asam nukleat saja.
DNA saja atau RNA saja. Virus dapat dikristalkan sehingga disebut sebagai benda mati dan disebut sebagai makhluk hidup karena ia mampu bereproduksi. Virus berukuran sangat kecil. Yang kedua, ada kingdom Monera. Ciri-cirinya yaitu bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti, berkembang biak dengan cara amitosis atau pembelahan secara langsung, dan terbagi menjadi dua filum, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Kingdom yang ketiga ada kingdom Protista. Ciri-cirinya bersifat eukariotik atau telah memiliki membran plasma, bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Dan pada kingdom Protista ini terbagi menjadi 3 filum, yaitu ada filum Protozoa atau Protista mirip hewan, Algae, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Protozoa merupakan Protista mirip hewan yang berperan sebagai predator dan juga parasit. Protozoa tidak dapat melakukan fotosintesis, tetapi memiliki alat gerak. Sehingga berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Rhizopoda yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Contohnya ada amuba. Yang kedua, Ciliata yang bergerak menggunakan rambut getar atau cilia. Contohnya pada Paramecium sp. 3. Flagellata yang bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagel. Contohnya Euglena viridis. Dan kelas yang keempat ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya pada Plasmodium. Kemudian untuk Protista mirip tumbuhan atau algae dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, Cirrosopita, ganggang berwarna emas. 2. Chloropita, ganggang hijau. 3. Phaeopita, ganggang coklat. Dan yang terakhir, Rhodopita atau ganggang merah. Setelah itu, Protista mirip jamur dibagi menjadi 3 kelas. Jamur air atau Oomycota, jamur lendir atau Mycomycota, dan jamur seluler atau Ascariomycota. Kingdom yang keempat ada kingdom fungi. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, heterotrof, tidak memiliki klorofil, dan juga memiliki ciri berupa hifa. Pada kingdom fungi dibagi menjadi 4 divisio. Yang pertama, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Teman-teman, kingdom yang kelima ada kingdom Plantae. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, multiseluler, fotoautrotrof, memiliki dinding sel, berklorofil. Pada kingdom ini dibagi menjadi 3 divisio. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Teman-teman, pada divisi Spermatophyta ini dibagi menjadi 2 kelas. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Teman-teman, kingdom yang terakhir ada kingdom Animalia. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, multiseluler, heterotrof, motil atau dapat bergerak aktif, dan tidak memiliki dinding sel. Pada kingdom Animalia memiliki banyak sekali filum. Yang pertama ada Porifera.
2. Coelenterata. 3. Ctenophora. 4. Platyhelminthes. 5. Nematoda. Keenam, Annelida. 7. Moluska. Kedelapan, Arthropoda. 9. Echinodermata. Dan yang terakhir, Chordata. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari masing-masing filum yang terdapat pada kingdom Animalia. Yang pertama, kita akan ke filum Porifera. Porifera adalah hewan yang memiliki banyak rongga atau pori pada tubuhnya. Yang kedua, Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuh atau perut untuk pencernaan makanan. Hewan ini memiliki penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Filum yang ketiga ada Ctenophora, yaitu hewan yang menyerupai ubur-ubur dan memiliki sisir. Sisir ini merupakan silia yang digunakan untuk berenang. Filum yang keempat ada Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing yang berbentuk halus dan juga pipih. Jadi teman-teman, Platyhelminthes ini biasanya kita kenal dengan sebutan cacing pipih. Setelah itu ada Nematoda. Nematoda merupakan cacing yang berbentuk bulat panjang atau cacing gilik dan juga berbentuk seperti gelang. Kalau teman-teman nih biasanya nyebutnya nematoda itu sebagai cacing gilik atau cacing gelang. Dia masih cacing juga sama seperti Platyhelminthes tadi. Untuk filum selanjutnya ada Annelida. Nih teman-teman, Annelida ini masih cacing juga, tapi bedanya Annelida merupakan cacing yang memiliki tubuh bersegmen. Contohnya itu pada cacing tanah, pacet, atau lintah. Kita lanjutkan teman-teman, filum selanjutnya ada Moluska. Teman-teman pasti tahu kalau Moluska ini merupakan kelompok hewan yang memiliki bentuk tubuh lunak. Jadi kalau dengar kata Moluska, kalian harus ingat, Moluska adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang lunak. Selanjutnya ada filum Arthropoda, yaitu hewan yang memiliki ciri kaki beruas atau berbuku-buku. Selanjutnya, Chordata, kelompok hewan yang memiliki notochord atau tulang belakang. Sedangkan Echinodermata adalah kelompok hewan yang mencakup bintang laut dan teripang. Echinodermata memiliki bagian tubuh yang dapat dibagi menjadi 5 bagian yang tersusun mengelilingi sumbu. Oke teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang klasifikasi makhluk hidup dan sistem klasifikasi makhluk hidup 6 kingdom. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.